Oke, mungkin kalian banyak yang kecewa, banyak yang bertanya-tanya, kenapa di era seperti sekarang ketika brand-brand Cina udah ngeluarin mobil-mobil full elektrik masuk ke Indonesia, dijual di Indonesia, banyak loh brand-brand Cina. Kenapa justru brand Jepang sebesar Honda belum mengeluarkan sama sekali brand full EV atau yang dijual di Indonesia belum ada. Kemarin sempat keluar Honda i-N1 tapi ternyata itu ada opsi penyewaan mobil ya, sebulannya itu 22 juta, lalu bisa dimiliki setelah 5 tahun dengan nambah biaya 300 juta. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas di era sekarang mending EV atau XEV. Selamat datang di Garage Motors Channel. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe-nya. Tonton terus video ini sampai akhir dan enjoy. Dan oke, sekarang kita mulai dari kelebihan mobil EV. Mungkin teman-teman juga udah banyak tahu ya kalau mobil EV itu banyak kelebihannya. Pertama, dia bebas polusi. Kedua juga biaya operasional itu sangat murah kalau kita bandingkan dengan bahan bakar minyak atau dengan mobil-mobil konvensional yang harus isi BBM. Terus ketiga itu pajaknya murah, terus juga dia kan bebas PPNBM ya, setahu gue bebas bebas PKB PPN-nya juga ada subsidi juga dari pemerintah. Jadi itu yang bikin salah satu yang mungkin jadi pertimbangan kalian, aspek yang jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih mobil EV. Terus juga ada lagi, mobil EV itu akselerasinya tuh luar biasa banget karena dia namanya nggak ada, bukan mesin konvensional biasa yang harus ada akselerasinya tuh ketika kalian bejek gas, dia tuh bener-bener yang instan ya tenaganya. Makanya power mobil listrik itu luar biasa banget. Power itu pasti gede-gede banget. Terus torsinya itu juga pasti gede-gede banget karena dia punya torsi instan. Dan kita lihat kekurangannya. Kekurangannya mungkin banyak yang dari teman-teman semua yang masih ragu kenapa belum memutuskan ambil mobil listrik. Ya, yang pertama adalah kesiapan dari infrastruktur yang ada di Indonesia. Mungkin buat kalian yang tinggal di Jabodetabek itu udah nggak terlalu khawatir ya, walaupun emang menurut hemat saya tetap infrastruktur di Jabodetabek pun sebenarnya masih kurang karena oke lah ada beberapa titik pengecasan di gedung-gedung, sekarang hampir semua mall udah ada charging station. Cuman yang jadi masalah seberapa banyak charging station itu ada, berapa nozzle ya bahasanya kalau di mesin BBM itu kan nozzle ya, ada berapa nozzle di setiap stasiun chargernya. Karena kalau kalian ngisi listrik itu nggak kayak kalian ngisi BBM ya yang hanya membutuh waktu beberapa menit aja, nggak nyampe 5 menit kalau udah cukup bisa isi full tank misalnya satu mobil konvensional atau mobil hybrid. Kalau mobil listrik itu nggak bisa seperti itu. Jadi mobil listrik yang bagusnya itu kalian ngecas di rumah. Cuman kan namanya kalau mobilitas tinggi, kalau pakai mobil listrik harus ngecas di luar juga itu agak repot karena infrastruktur yang ada sekarang. Oke, kurang lebih gitu ya kalau untuk kelebihan dari mobil EV. Terus balik lagi ke pertanyaan tadi di awal, kenapa Honda belum mengeluarkan resmi atau menjual mobil EV di Indonesia? Pertama, jadi Honda punya konsep mengelektrifikasikan
Indonesia atau Jakarta, Jabodetabek khususnya Indonesia lah, dia pengen semuanya itu secara bertahap. Karena Honda juga pengen, ini dari kalau kita lihat dari iklannya Honda ya, dia pengen semuanya itu secara berkala, secara bertahap, supaya mendekati kesempurnaan. Honda itu udah meriset mobil listrik itu dari tahun 1988 kan. Jadi dia juga nggak mau sembarangan ngeluarin mobil listrik yang mungkin risetnya belum selesai juga untuk bisa dijual di Indonesia. Karena kan mobil listrik itu kan juga banyak hal yang harus kalian pikirin loh kalau untuk mobil listrik itu. Pertama, kekurangan tadi ya, kalian nggak fleksibel lah. Kalian kalau keluar kota harus mikir di mana charger stationnya, terus juga kalian juga harus mikir perawatannya, dan cuaca di Indonesia, terutama di Jakarta, itu gimana mendukung atau enggak. Karena setahu gua mobil listrik itu nggak boleh terlalu lama parkir di area terbuka, apalagi kalau di musim panas. Itu bisa berbahaya untuk temperatur dari baterai tersebut, karena kalau sampai kepanasan, itu bisa jadi resikonya tuh bisa meledak. Jadi mungkin itulah yang harus kalian pikirkan ketika kalian pengen memutuskan mau beli mobil listrik. Jadi jangan hanya FOMO, tapi perhatikan kebutuhan benar-benar plus minusnya seperti apa. Oke, kurang lebih gitu kelebihan dan kekurangan mobil listrik yang full. Nah, Honda kenapa dengan masih percaya dirinya masih belum mengeluarkan mobil listrik yang full EV untuk saat ini? Tadi pertama dengan alasan elektrifikasi secara berkala, kedua adalah hybrid masih jadi opsi yang sangat relevan di era saat ini. Sambil menunggu infrastruktur itu ada, Honda masih terus meriset full EV khusus untuk Indonesia. Karena kan tadi ya beberapa faktor cuaca itu sangat mempengaruhi. Honda juga harus memikirkan itu, cuaca di Indonesia, panasnya seperti apa kalian juga tahu. Jadi mungkin itulah yang jadi juga jadi pertimbangan. Terus kedua juga infrastruktur, balik lagi teman-teman. Ketika nanti infrastruktur udah oke, gua rasa Honda pasti segera meluncurkan mobil full EV yang kalian harapkan. Jadi ya gitu. Untuk sekarang Honda berpikir kayaknya hybrid yang paling relevan karena lebih fleksibel. Kalian nggak perlu mikirin ngecas atau kalian nggak perlu nyari charging station. Kalian mau keluar kota pun itu nggak jadi masalah. Serta bahan bakar yang juga super luar biasa hematnya, karena contoh kayak di belakang gua ini ada dua mobil hybrid dari Honda ya. Di sebelah kanan ini ada Honda Accord, warnanya hitam, dia harga on road 970.900.000. Di sebelah kiri gua ada Honda CR-V RS Hybrid dengan harga on road 825.600.000. Dengan harga segitu kalian bisa dapetin mobil premium dari Honda, satu SUV, satu juga premium sedan dari Honda yang kalian harus coba gimana rasa berkendaranya, terus gimana iritnya menggunakan hybrid yang lebih fleksibel. Kalian mau keluar kota nggak perlu khawatir karena tetap mobil ini diisi dengan bahan bakar minyak. Jadi kalian bisa dapetin itu di mana aja, nggak perlu khawatir nyari charger station. Kalau lebih gitu untuk hybrid apalagi ya? Oh ya, konsumsi BBM-nya. Honda sendiri klaim itu untuk CR-V ya. Untuk CR-V sendiri itu kurang lebih masih di atas 20 km per liter. Artinya teman-teman pakai CR-V tapi bahan bakarnya tuh iritnya kayak kalian naik Brio. Jadi itu mungkin salah satu menurut gue saat ini yang pas adalah hybrid. Karena tadi lebih fleksibel, lu kalau mau kemana pun nggak khawatir lihat baterai lu tinggal berapa, lu harus ke charger station, dan lu kalau buru-buru yang namanya di charger station itu lu kalau ngecas fast charging mobil listrik itu nggak bisa cepat. Paling gak lu 40 menit, sejam lu baru bisa beraktivitas lagi. Kalau hybrid kalian cukup isi bensin yang paling lama itu ngisinya cuma 5 menit. Jadi itulah mungkin untuk saat ini gue sendiri masih prefer untuk kondisi saat ini ya, hybrid masih lebih cocok dengan kondisi sekarang. Kalau 5-10 tahun lagi kita juga nggak tahu, infonya bakalan semuanya full elektrik, dan ya mendingan kita nunggu nanti daripada kalian
FOMO, kalian penasaran, kalian coba-coba, yang ya berarti jadi kelinci percobaan. Kalau gue sih nggak mau teman-teman. Jadi gitu. Men gue rasa sekarang karena hybrid paling cocok nih. Gue kasih tahu lagi info tentang Accord ini ada NIK 2024 dengan harga untuk tadi 970 jutaan. Diskonnya pasti luar biasa, itu harganya belum dipotong diskon teman-teman. Karena ini NIK 2024 diskon pasti gila-gilaan. Berikut juga CR-V. CR-V itu kita masih ada NIK 2024 warna putih dan hitam yang RS hybrid. Dengan harga on road 825.600.000. Itu belum dipotong diskon karena NIK 2024 diskon lagi gede-gedean. Kalau kalian pengen tanya tentang kreditnya seperti apa, simulasi kredit, DP berapa, kalian pengen minta simulasiin, gak usah ragu, kontak saya sekarang juga. Nomor saya ada di sebelah sini, atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Dan oke teman-teman, sekian pandangan dari saya tentang lebih baik EV atau hybrid. Atau buat teman-teman sendiri yang punya pendapat sendiri mendingan EV atau hybrid di era sekarang, boleh bantu komentar di bawah, kita saling diskusi. Dan terima kasih teman-teman, sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan ciao.